Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Ardianti Ningsih, mahasiswi dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Pontianak, dan dengan NIM 1200620. Di sini saya akan membahas tentang aktualisasi dakwah dai milenial guna untuk memenuhi tugas mata kuliah komodifikasi dakwah. Pada zaman seperti sekarang ini, perkembangan teknologi membuat kehidupan jadi serba instan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat berakibat buruk pada akhlak generasi milenial yang mayoritasnya belum memahami mana yang benar dan salah. Kurangnya pantauan dari orang tua dan lingkungan di sekitar membuat generasi milenial menerit tontonan yang telah dilihat melalui media sosial, televisi, dan lain sebagainya. Hal ini dapat melalui riset yang berkembang di lingkungan sekitar penulis dan pantauan sosial media. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, sudah sepatutnya umat Islam bergerak lebih dengan berupaya membuat suatu konten atau tayangan yang bernuansa religi, sehingga generasi milenial dapat tertarik untuk mendengarkan dan melihat konten dakwah dengan cara penyajian yang baru. Ini yang sepatutnya dilakukan umat muslim, khususnya para dai dan daiyah di era milenial, yang memiliki kontribusi lebih terhadap penyebaran ajaran Islam. Karena berdakwah juga harus melihat perkembangan zaman. Dalam melakukan perjuangan pasti ada tantangannya, seperti yang dialami oleh pendakwah. Menyebarkan ajaran Islam merupakan perjuangan yang tidak mudah, dan tantangan di setiap zaman pasti berbeda. Tantangan di era milenial ini tidak terlepas dari media digital, yang dapat membuat redupnya keimanan umat muslim. Jika iman dan ketakwaannya belum kokoh, ini menjadi tantangan bagi seorang pendakwah yang harus terus-menerus menyiarkan ajaran Islam. Ada tiga metode dakwah digital yang dapat dilakukan oleh pendakwah, yaitu metode al-hikmah, metode mu'izah hasanah, dan metode al-mujadalah bil allati hiya ahsan. Metode tersebut diambil dari Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Metode pertama yang berarti mengetahui suatu hal yang ada dan mengerjakan perkara-perkara yang baik. Metode kedua berarti pelajaran yang perkataan yang indah tentang pendapat yang ada dalam Al-Quran. Dan metode ketiga berarti perdebatan yang dilakukan dalam diskusi dengan cara yang baik, santun, dan lembut. Pada masa sekarang ini, banyak sekali masalah yang dihadapi dai dalam melakukan dakwah digital. Berbagai masalah yang dirasakan dai antara lain terciptanya budaya dan gaya hidup yang mencerminkan non-muslim, seperti pada pakaian, moral, dan kurangnya minat mempelajari ilmu agama. Masalah berikutnya yang dirasakan dai yaitu perilaku konsumtif memberikan dampak pada falsafah hidup dan kurang mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Beberapa tindakan dai agar generasi milenial mendapat hidayah melalui dakwah media digital yaitu dengan menunjukkan konten yang bermanfaat dan agama Islam yang damai. Kemudian, konten harus berisi sesuatu yang dapat menarik minat khalayak. Konten juga harus dikemas dengan semenarik mungkin. Tindakan dai yang terakhir yaitu berdakwah sesuai dengan tren, tanpa mengurangi kaidah-kaidah dalam berdakwah. Semua hal tersebut dilakukan agar dakwah digital di era milenial tidak kalah dengan konten lain yang dapat merusak iman, takwa, dan akhlak umat muslim. Cara dai menyikapi masalah yang terjadi dalam berdakwah digital di era milenial ini dengan sabar, ikhlas, dan tawakal, dengan mengevaluasi konten-konten yang kurang diterima di masyarakat. Karena dakwah digital adalah kerja tim. Ada orang di balik layar yang membantu pendakwah agar memiliki konten yang bermanfaat dan mengikuti tren. Wajar saja jika harus mengikuti tren, karena yang dihadapi pendakwah adalah era milenial. Setelah dievaluasi pendakwah dan tim membuat konten yang lebih diminati tanpa mengurangi ajaran Islam di dalamnya.
adanya dakwah digital ini agar generasi milenial terus mendapat kajian-kajian Islam melalui media digital. Karena banyak sekali orang yang sulit menyempatkan waktunya untuk duduk di majelis untuk mendengar, menyimak tausiah, arahan, nasihat dan dari para kiai, dai, ulama dan sebagainya. Dengan adanya dakwah digital atau yang sering disebut dengan dakwah bil medsos, diharapkan mempermudah umat muslim untuk selalu memperdalam ilmu agama dimanapun dan kapanpun. Dakwah digital sudah banyak diterapkan di era milenial. Para pendakwah memiliki kewajiban lebih karena menjadi penyambung lidah Rasulullah SAW. Pada era milenial ini, berdakwah juga harus mengikuti zaman tanpa meninggalkan kaidah-kaidah dalam berdakwah. Berbagai tantangan, masalah, metode, dan cara pendakwah mengatasi penerapan pendakwah agar penyebaran ajaran Islam tidak terhenti dan dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Dakwah digital dilakukan karena mirisnya umat muslim yang mayoritasnya hanya Islam KTP. Juga karena aktivitas sekarang ini banyak dilakukan melalui media digital. Jadi muncullah dakwah digital atau dakwah bil medsos. Dakwah seperti ini dilakukan dengan harapan bangkitnya kembali gairah sebagai umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat muslim jangan sampai tertinggal dan dengan perkembangan zaman, bukan mengikuti arus yang tidak baik, tetapi memanfaatkan kecanggihan media digital sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam. Tidak mudah melakukan dakwah digital, tetapi semua masalah ada solusinya. Yang terpenting adalah semangat berjuang di jalan Allah. Para pendakwah dan tim media digital harus memberikan konten yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kemudian ucapan perkata dan kalimat harus mengena di masyarakat muslim agar membekas dan dapat mengamalkannya. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.